ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير. Kita adalah menkirim syariah. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa'ada lil muttaqin al-jannah allati fiha na'imun muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinil qawim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ihtadaw ila sabilil mustaqim. Amma ba'd. Yang saya hormati para ustaz, para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus ketua forum komunikasi masjid dan musola Kota Limbaru dan Sunggal sekitarnya, yaitu Al-Ustaz Salman SE. Saya hormati begitu juga Wakil Ketua FKSMM Kota Limbaru Bapak Haji Sugiyardi dan Wakil Ketua FKSMM Sunggal Bapak Samsul Bahri. Saya hormati para Ketua BKM yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus Ketua BKM Masjid Nur Al-Ishaq II Bapak Al-Ustadz Ramli, serta seluruh pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para YouTuber yang selalu setia menemani perjalanan kajian FKSMM, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Musahibihin, Ibu Tri, Ibu Samini yang selalu luar biasa ikut hadir dalam kajian Ahad Subuh FKSMM. Tak lupa juga yang di luar sana, para satgas yang kita banggakan, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengawal dan menjaga ketertiban kajian FKSMM setiap Ahad subuhnya. Dan seluruh para anggota FKSMM, jamaah dari setiap masjid dan musola yang tergabung, yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah sama-sama mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat di hari kiamat dengan mengucap lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kok orang jawabannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di akhirat diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang mulia, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu kaidah fikih. Jadi ada cabang-cabang dari fikih. Fikih itu yang membahas tentang hukum-hukum permasalahan-permasalahan. Sudah jadi hukum, itu namanya fikih. Ini hukumnya makruh, begini hukumnya haram, begini hukumnya mubah, itu namanya fikih.
Lah usul fikih itu pembahasannya racian daripada hukum-hukum tersebut. Sebelum menjadi hukum itu ada namanya usul fikih, penggalian dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, kemudian sumber-sumber hukum yang sudah disepakati oleh ulama seperti ijma, qiyas, ada istihsan, ada al-urf dan lain-lain. Itu namanya usul fikih. Ada namanya kaidah fikih lagi. Kaidah fikih itu kaidah secara umum yang diambil dari hadis, dari Al-Quran. Kemudian nanti ketika ada permasalahan mengacu kembali kepada kaidah tersebut. Itu setiap madhab itu berbeda kaidahnya. Dari beberapa ilmu ini itu ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi tujuan ada usul fikih, ada kaidah fikih, dan fikih itu tujuannya untuk 5 hal. 5 hal ini kembali kepada satu, menjaga agama. Bahasa Arabnya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Apa Pak? Menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga nyawa. Wa hifdzuddinin tsumma nafsin, menjaga agama. Yang ketiga adalah menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan. Yang kelima menjaga akal. Ada ulama sebagian menambahi menjaga harga diri. Jadi semua hukum-hukum dalam fikih itu kembalinya adalah untuk melindungi, menjaga 5 hal ini. Kenapa orang kok haram ketika murtad? Untuk menjaga agama. Kenapa kok wajib melaksanakan sholat 5 waktu? Halo? Untuk menjaga agama. Itu tujuannya syariat. Sholat itu ada syariatnya. Tujuannya menjaga agama agar tetap di dalam hati sampai mati. Makanya ada larangan-larangan agar agama kita tetap terjaga. Dilaranglah kita main-main dengan menggunakan agama. Dilarang kita murtad. Dilarang kita menghina tanda-tanda kebesaran Islam, seperti menghina ulama, seperti menghina surga, menghina malaikat, menghina neraka, meremehkan. Itu untuk menjaga agama kita. Itu bisa ada hukum haram untuk menghina ulama, bisa ada hukum haram nanti menyepelekan surga, menyepelekan neraka, main-main dalam agama, main-main dengan Al-Quran. Itu semua kembalinya tujuannya adalah untuk menjaga agama. Summa nafsin, ada juga yang kedua, menjaga nyawa. Sehingga muncul nanti larangan-larangan saling membunuh, muncul larangan-larangan kita membahayakan diri, membahayakan orang lain, karena untuk tujuannya apa? Menjaganya nyawa. Yang ketiga, menjaga akal.
Ketika kita mau beribadah menghadap Allah, akal harus sehat. Akal harus sehingga muncul larangan nanti dalam Al-Quran, dalam hadis untuk sengaja menghilangkan akal. Haram minum khamr, jangan dilihat syariatnya larangan, itu cuman hukum. Tapi tujuan pelarangan daripada itu adalah untuk menjaga akal kita. Artinya kalau tujuannya syariat, kita sudah tahu apapun yang nantinya akan mengganggu akal kita menjadi tidak sehat, itu akan dihindari. Bukan cuman minum khamr saja. Dari sinilah kemudian, karena di dalam Al-Quran larangannya hanya meminum khamr, tidak ada meminum tua, nggak ada nanti make narkoba. Dalam Al-Quran nggak ada kalimat-kalimat yang melarang untuk menggunakan merah santika, ya. Yang ada itu larangan, hukum haram menggunakan khamr, meminum khamr. Sehingga muncul nanti ada kias daripada larangan ini. Inilah kemudian yang harus kita pahami. Kita ngaji fikih dari awal sampai sekarang. Kalau kita tidak pahami maqasidus syariah, tujuan syariat-syariat ini, ngaji kita kayaknya ngambang. Sementara yang kita bahas adalah fikih, namun dari cabang ilmu ada yang sudah jadi disiplin ilmu tersendiri, yaitu usul fikih yang wajib kita ketahui juga. Bahkan sekarang saya lihat kalau ada pembahasan fikih, ini hukumnya haram, ini hukumnya begini, tanpa diketahui asal usul dari istinbat, dari pengambilan hukum tersebut, dibahas dalilnya, Al-Quran hadisnya, itu orang-orang sekarang kurang puas, Pak. Tapi kalau dibahas nanti ini hukumnya begini, dalilnya, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, orang menjadi semangat. Padahal kalau pembahasan dalil, hadis, ijma, istimbatul ahkam, itu masuk ke ranah namanya usul fikih. Nah, kayak sekarang ini, kalau orang cuman taunya sholat itu wajib, itu cuman terlihat seperti hukum saja. Sholat hukumnya wajib itu kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat cuman sebatas itu. Tapi ada namanya tujuan syariat, maqasidus syariah. Apa tujuan daripada kita diwajibkan sholat? Menjaga agama, yang semuanya muaranya adalah agar kita nantinya selamat di dunia dan akhirat. Ini ngajinya agak serius, ini gak ada guyon-guyon, karena ini kayaknya pertemuan terakhir ini. Tadi ketua kita udah kode-kode, nanti tahun depan sudah nggak ada lagi ustaz tetap. Aku pikirku matilah job ini. Gas habis pokoknya. Tapi tenang saja, ya, rezeki itu bukan dari jadwal, dari mana saja bisa. Enggak bisa jadi setiap minggu yang dipanggil saya terus, ya kan? Nek coyo. Jadi kalau kita cuman rezeki itu dari sini, nanti kalau nggak dipanggil lagi nggak ada, ya itu namanya bukan ahli fikih namanya. Ini sekalian tak gasno iki, ya. Tujuan syariat harus kita ketahui. Karena kalau kita ngaji apa? Ngaji fikih, ngaji apa? Tauhid, ngaji apa? Ngaji akhlak, ngaji hadis, gak tahu tujuannya itu apa. Ada larangan di Indonesia ini, ada hukum-hukum dan larangan.
Kenapa orang ketika membunuh orang lain dilarang dengan ada hukuman ya berapa belas tahun penjara kalau di Indonesia? Itu supaya orang tidak berani melakukan itu. Dan tujuan dari itu semua adalah untuk menjaga nyawa seseorang. Karena setiap manusia yang ada di bumi Indonesia ini harus dilindungi nyawa dan hartanya. Sehingga muncullah undang-undang itu. Di Indonesia ini ada polisi lalu lintas yang mengatur jalan. Kenapa orang dilarang berkendara tidak menggunakan helm? Halo? Kenapa kok dilarang kita naik kereta ke kota ya? Kalau di sini bebas. Karena saya lihat di masjid ini nggak ada yang pakai helm. Nggak ada yang pakai helm kan? Ya pakai tapi kan dilepas Ustaz. Tapi saya lihat di keretanya pun nggak ada helm kok. Karena harus diganti sama lobe. Oh ini helm dari apa ini? Dari Ustadz ini lebih aman. Polisi nggak masuk, kita jawab kayak gitu. Helm itu standar SNI. Kenapa kok kita disuruh pakai helm? Untuk melindungi pengendara. Jadi kembalinya kepada siapa? Larangan kita berkendara pakai helm. Kalau berkendara harus pakai helm, kembalinya manfaatnya kepada siapa? Tapi anehnya ada orang disuruh pakai helm ngeyel. Orang kembalinya kepada diri sendiri. Polisi itu melarang jangan lewat jalur lawan arah. Kenapa kok ada larangan itu? Halo? Untuk menghindari tabrakan. Nek tabrakan sing lara sapa? Berarti manfaatnya kembali kepada siapa? Kok saya silo ini? Apa mesti pakai helm? Kacamata. Orang gawa kacamata kula. Kenapa lalu lintas ini ada di jalan, ada ditulis garis-garis, ada lampu merah lagi, lampu hijau, lampu kuning? Itu bukan lampu hiasan. Halo? Nek lampu merah itu tandanya, lampu hijau tandanya, lampu kuning. Kadang ada yang lampu merah bablas wae. Kenapa kok lampu merah kamu jalan? Lo merah kan artinya berani. Itu ngasih kode kita supaya berani nerjang. Wong goplak itu nih. Supaya mengatur lalu lintas supaya tertib. Kalau bergantian kan aman satu arah. Tapi kalau bareng-bareng lewat macet. Kok ini kampung lalang weh. Udah ada lampu merahnya tiap hari macet. Itu semua kembalinya kepada kita. Lah Al-Quran ada larangan, hadis ada larangan, ada perintah. Ada larangan, ada perintah. Ini tujuannya semuanya adalah untuk manfaat kita sendiri, orang-orang Islam. Lebih umumnya adalah seluruh umat manusia. Kalau kita nih ngelarang gini loh Pak, saya ngelarang anak saya, jangan main HP. Itu manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya untuk anak. Tapi ada kemungkinan itu masih dicurigai manfaatnya untuk kita juga. Nanti HP dipakai rusak, cicilan belum lunas rusak pula. Itu tujuan yang tersisip dalam larangan kita. Jangan main terus, main aja, belajar sana. Itu masih mirip-mirip ada manfaat yang kembali kepada kita.
Kita melarang anak kita belajar terus supaya bisa bantu kerja, entah cuci piring, entah nyapu, manfaatnya kembali kita. Tapi kalau Allah yang larang, nakku, Allah kok nakku ya? Wahai hambaku, jangan kamu membunuh. Wahai hambaku, jangan kamu mencuri. Kita semua ini dilarang untuk membunuh, untuk mencuri. Kira-kira kembalinya manfaat itu untuk Allah atau untuk kita semua? Perintah, kita disuruh puasa, kita disuruh sholat. Allah butuh nggak sholat kita? Sing tenanan jawabnya. Allah butuh nggak puasa kita? Yang butuh puasa itu siapa? Yang butuh sholat kita siapa? Kalau Allah yang merintah, Allah yang larang, itu pasti kembalinya kepada kita sendiri. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, tujuan syariatnya seperti itu, kalau menjalankan perintah yang sungguh kalau menjauhi larangan yang sungguh jangan main-main. Ini perintah sholat, karena tahu hukumnya belajar fikih saja, nggak tahu tujuannya. Fikih hukumnya sholat kalau meninggalkan sholat berarti disiksa. Cuman sekedar itu, tapi ada tujuan di balik itu semua. Kalau orang sholat tiap hari, maka agamanya terjaga. Agama inilah yang harus kita jaga sebagai umat Islam. Tujuan yang lebih besar daripada sholat kita adalah menjaga agama. Wahibdudinin, summa nafsin, menjaga nyawa. Dilaranglah kita bunuh diri saja, dilarang. Kita dilarang bunuh diri. Manfaatnya kembali kepada siapa? Loh, kalau saya tengok-tengok bunuh diri, kalau orang jahat mau bunuh diri, ya situ sudah, silakan. Tapi kalau Allah enggak mau orang jahat, mau orang baik, tetap bunuh diri hukumnya dilarang. Kalau fikih bahasanya haram, membahayakan nyawa. Oleh sebab itu hadirin yang mulia, di dalam maqasidus syariah ini ada ulama yang menambahi di akhir tadi, yaitu menjaga akal dan menjaga harga diri. Menjaga harga diri. Sebagian ulama tidak menyebutkan menjaga harga diri karena sudah dimasukkan ke dalam nasl, menjaga keturunan. Kalau menjaga harga diri ini wajib, maka kita semua harus menjaga harga diri kita dan harga diri orang lain. Maka nanti muncullah ayat-ayat supaya kita ini tidak mengejek orang lain. Muncullah larangan-larangan dalam hadis, jangan mengadu domba, jangan menfitnah karena itu bisa menghancurkan harga. Jangan mengejek, jangan memfitnah, itu muaranya, tujuannya adalah menjaga harga diri. Ini menurut ulama Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharatut Tauhid menyebutkan maqasidus syariah ini. Wahibdu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha aklun wa irdun qad wajab. Wahibdu dinin, menjaga agama, summa nafsin, menjaga jiwa, menjaga nyawa, mal, menjaga nasab, menjaga keturunan, wa misluha aklun, begitu juga seperti itu semua, menjaga akal juga menjadi tujuan syariat. Wa misluha aklun wa irdun, dan harga diri.
sehingga ada ayat yang melarang kita semua untuk mengejek orang lain. Ada hadis yang dilarang kita semua saling mengejek. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Surah apa? Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ora ono sing jawab sing ngantuk iki tak rasa iki. Ning kene aku ora iso merem ora iso. Sing dhuwur sik semangat, sing isor ngantuk. Wis ora kasil lah. Sing dhuwur sempeng-pengan, sing isor ngantuk. Kasil apa ora? Ya ora. Nek sing dhuwur metenteng, sing isor ya kudu semangat ngono lho. Ana maca Al-Qur'an yo dijawabi. Mikire aja tok ndi-ndi lho ya. Ini ayat melarang kita untuk saling mengejek. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tengoklah, Allah itu mau melarang jangan saling menghina. Itu awal ayatnya didahului dengan panggilan hei orang-orang beriman. Karena itu semua termasuk sesuatu yang membangun keimanan kita. Jangan mengejek satu sama lain. Akibatnya kalau saling mengejek nanti imannya akan berkurang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan kalian saling menjelekkan satu sama lain. Laki-laki sama laki-laki jangan. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Ini sudah tahu arah-arahnya kemana kan? Sudah tahu arah-arahnya, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya menjaga harga diri. Dudu nyinggung Ustadz Gus-Gus yang hari itu enggak. Yang lagi viral. Tapi wong ngaji mau menjelaskan ke situ aja bulet dhisik, belok kanan, belok kiri. Biar urutannya itu tahu loh Pak, sekaligus kalian dibahas. Al-Qur'an melarang la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan saling mengejek kaum laki-laki. Kaum itu orang laki-laki, min qaumin dari laki-laki. Boleh jadi orang yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in, jangan perempuan saling mengejek. Perempuan sama perempuan saling mengejek. Jadi larangan bukan hanya untuk laki-laki. Perempuan sama perempuan lain juga jangan saling mengejek. Bisa jadi orang yang diejek, perempuan yang diejek lebih baik daripada perempuan yang mengejek, perempuan yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan lakop-lakop, julukan-julukan yang buruk. Ini saya sering di kampung saya dengar teng ateng sepurane loh ya, sepurane. Ada orang padahal tak tengok orangnya nggak pendek, orangnya yo bener, yo tinggi, tapi kok panggilannya ateng, apalah ini maksudnya? Jujur gini wae, bapak-bapak kalau dipanggil julukannya yang jelek itu gelo apa ora? Marah apa ora?
Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, itu tak ada satu sahabat pun kecuali punya julukan panggilan 2 atau 3 nama. 3 nama. Ya ono panggilannya, ono sing botak, ono sing ateng, ono sing, padahal satu orang panggilannya wakeh. Engko nek irunge gewedi ya dipanggil anfunakoh. Anfunakoh itu artinya hidung onta. Irunge gewedi kaya irunge onta. Jadi dibilang anfunakoh, ya anfunakoh, irung onta. Panggilan yang seperti ini kemudian ya Rasul, dia nggak suka kalau dipanggil pakai nama itu. Ada orang sudah masuk Islam, sudah taubat. Di zaman jahiliyah ini suka kali jahat. Waktu dia syirik menyembah berhala, kemudian sudah masuk Islam. Ini ayat ini sebenarnya untuk itu. Ada sahabat yang tadinya kafir, menyembah berhala, kemudian masuk Islam. Sudah bagus Islamnya. Loh, ada sahabat-sahabat ini yang usil, manggilnya pakai panggilan fasik, kafir, menyembah berhala. Yang kuasar lagi yang sering, orang sudah tobat, perempuan tadinya nakal, tobat dia nggak melakukannya lagi, masih dipanggil lonte katanya. Tonggoku loh bu, tonggoku. Ya wong kene saya yakin yo padha wae. Ora jauh beda yo. Panggilan kok panggilan. Yang lebih parah lagi itu orang baik-baik, cuman gara-gara salah sikit dipanggil, dan itu ditempelkan terus panggilan itu. Ancaman dalam Al-Quran, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang nggak tobat, sering manggil kawannya dengan panggilan yang tidak disukai, panggilan yang buruk-buruk, pencuri, apalah sing jelek-jelek, padahal dia sudah tidak melakukannya lagi. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak tobat, faulaika humudz zalimun, maka orang itu adalah orang yang zalim. Orang yang zalim jangan sangka nanti akan diampuni Allah. Dia zalim gak tobat-tobat. Oh gitu ya Ustaz. Iya, makanya kita nggak boleh sesuka hati manggil orang. Ustaz kalau manggil orang, goblok kayak mana? Kok rame ono kowe? Wong aku iki nyontokno iki kok. Ada kawan saya kayak gitu, manggil ke jamaah kayak gitu. Viral saiki. Kawan saya di Jawa sana. Udah aku bilang kawan, dia orang beriman kok. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin satu sama lain itu ikhwah. Ikhwah itu apa? Ikhwah itu apa? Saudara, saudara saya itu. Saudara Neriko apa ora, Pak? Ora. Jadi manggil orang jangan suka-suka hati. Kalau menyakiti hati orang lain, ini bisa jadi bahaya. Makanya Pak, ngaji itu bukan cuman biar rame, biar seneng, ya. Tapi ngaji itu kudu ngerti hukum juga. Itu makin lama makin silo. Pindah. Tak izin aja lah. Takutnya pulang dari sini belelean mataku. Ngaji terakhir belelean bisa. Apa? Ngene iki yo panitiane enggak pengertian, mbok dibawai helm apa kacamata. Ini tujuannya daripada ayat ini adalah supaya kita tidak memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Maka saya kaget kok ada yang kayak gitu. Sebenarnya kita pun tiap hari manggil kayak gitu juga nya. Bukan cuman goblok, pauk kalau orang sini.
Jangan kayak gitulah bodoh. Jangan kayak gitulah pau. Udah makanan hari-hari orang sini. Orang sini, tetanggaku sana. Tanggoku Pak, tanggoku nek wong kene tak rasa ya padha wae. Kata-kata pau, kata-kata bodoh, tolonglah. Ini kalau kita tidak merubah, tidak turun tangan, ini nggak akan berubah. Coba kalau setiap orang yang di sini punya anak bilang kayak gitu, nak jangan lagi bilang kayak gitu ya. Jangan bilang lagi bodoh-bodoh, pau-pau. Itu doa. Doa itu kalau buruk kembalinya kepada orang yang ngomong tadi. Kalau ada orang sering ngomong pau-pau, itu mendoakan diri sendiri supaya sinilah kau bodoh, enggaklah bodoh. Makanya orang-orang santri-santri itu banyak yang bodoh-bodoh sekarang ini. Hari-hari saya ingatkan jangan panggil kayak gitu. Nah itu doa. Di hadapan saya nggak berani, nanti melebu omah, bodoh lagi itu. Karena itu haram. Kalau santri tidak diajarkan menjaga maqasidus syariah, tujuan daripada syariat. Terus yang tidak santri bagaimana lagi? Kalau yang ngaji saja tidak lagi menjaga, ya melindungi apa? Ini tadi maqasidus syariah. Terus yang nggak ngaji kayak mana lagi? Wong setiap ahad subuh ngaji saja masih manggil kawannya mesti teng-ateng, tak buta. Padahal orang yang dipanggil kadang sakit hati. Ini serius Pak. Ini ngaji ini benar-benar serius. Maqasidus syariah tak rasa belum ada di FKSMM yang menyampaikan ini. Maqasidus syariah tolong diingat-ingat. Ya, ada 5 tapi ada yang 6, yaitu yang terakhir menjaga harga. Ayatnya jelas, surah Al-Hujurat ayat 11, nanti dibaca lagi. Orang yang nggak tobat manggil suka-suka hati ke orang lain, wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Itu berpindah. Barang siapa nggak bertobat maka dia orang yang zalim. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi itu ajaran Nabi kita mengejek ayam saja nggak dikasih, memaki-maki ayam saja nggak boleh. Pagi-pagi ada ayam berkokok, suara ribut kali ayam ini, tendang ayam. Kata Nabi, la tasubu adik, kau jangan maki-maki ayam, fa innahu yuqidu sholat, fa innahu yuqidu, dia itu mengikatkan untuk sholat, dia itu membangunkan orang untuk sholat. Bayangkan ajaran Nabi kita, memaki ayam saja nggak boleh, apa maneh memaki jual es teh lagi. Aku ini nggak bahas kono. Ini serius. Maki-maki ayam saja dilarang sama Nabi. Ada lagi sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Bu, siapa? Abdullah bin Mas'ud, kenal Bu? Nek jawab kenal tak takoni kenalin yang di ngono. Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kecil, koyok cawedok. Mohon maaf ini bukan ngejek sahabat loh ya. Betisnya kecil, sahabat-sahabat lain ngejek, oh betis kok cilik. Kata Nabi, jangan kamu ejek Abdullah bin Mas'ud. Jangan kamu ejek Abdullah bin Mas'ud. Karena tahu Abdullah bin Mas'ud kalau diejek itu marah, nggak suka. Menjaga harga diri seseorang, maka Nabi tak pernah mengejek siapapun. Nabi tidak pernah mengejek siapapun. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, jangan mengejek siapapun. Ustadz, kalau kita ngejek panggilan dengan sesuatu panggilan bukan nama dia Ustadz, tapi dia nggak sakit hati dengan panggilan itu. Kadang satu panggilan, satu situasi dia nggak sakit hati, kadang di suatu situasi yang lain dia bisa sakit hati. Kalau sendiri misalkan dipanggil
ngateng. Mungkin dia nggak sakit hati, tapi kalau di depan orang banyak dipanggil ngateng, es tehmu sakit ora? Ini contoh. Kira-kira sakit hati apa enggak? Sakit hati. Makanya hati-hati. Aku ngomong ini bener-bener hati-hati. Kenapa saya sebut namanya? Nanti kalau bahasa Jawane itu ada peribahasa ini. Wong alok akhirnya melok. Wong alok itu akhirnya, orang yang suka mengolok-olok itu akhirnya ngikut. Makanya kalau menyebutkan keburukan orang lain, jangan sebut nama orang itu, pasti nanti ketularan. Tidak akan mati sebelum melakukan hal yang sama. Karena ibu-ibu hati-hati, iku lho si fulana itu, si sopo jenenge disebut, tidak akan meninggal sebelum melakukan hal yang sama. Aku ngomong iku koncoku iku yang sini Jawa iku. Ngono. Jadi Bu, Pak, tujuan daripada ayat melarang orang memanggil panggilan dengan panggilan yang buruk ini adalah menjaga harga diri. Itu salah satu dari maqasidus syariah yang 6, tadinya 5, karena ada ulama yang menambahkan jadi 6, tambahannya adalah menjaga harga diri. Dalil-dalil Al-Quran, salah satunya ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 11. Kemudian hadis-hadis larangan, jangan memfitnah, jangan adu domba, jangan menggibah. Itu semua untuk menjaga harga diri. Semoga ceramah singkat ini memberi manfaat. Tujuan daripada syariat yang kita jalankan setiap hari, semoga kita pahami dan ibadahnya semakin semangat, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi sudah paham tujuan daripada syariat. Apa tadi Pak? Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab atau keturunan. Kelima, menjaga akal, menjaga harta. Kemudian yang terakhir, menjaga harga diri. Semoga bermanfaat. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.